Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, hari yang indah di mana kita boleh berjumpa. Di tempat ini kita akan sama-sama menaikkan syukur kita karena kita boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita akan satukan hati kita naikkan pujian hanya bagi nama Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang layak untuk menerima segala pujian. Kami naikkan syukur kami Tuhan, sebagai korban syukur kami melalui puji-pujian dan penyembahan kami di pagi hari ini. Terimalah segala pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Inilah setiap hati kami, inilah rindu kami Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari setiap umat Tuhan nyatakan dengan segenap hati kita. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, kan rasa syukur kami, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahan segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku hanya segalanya, segalanya yang ku miliki. Yes Tuhan, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Dengan segenap hati kita nyatakan lebih lagi. Segalanya yang ku miliki, semuanya
padamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kami bawa segala persembahan, segala syukur kami Tuhan. Haleluya, kami sembah, glory. Haleluya, kami sembah. Haleluya, kami berikan hati kami sepenuhnya hanya Engkau Tuhan. Haleluya, glory Tuhan, kami sembah. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya hanya Engkau. Di dalam setiap waktu, nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, sekali dengan segenap hati kita nyatakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini di mana kami boleh ada, semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk menaikkan syukur kami memberi yang terbaik di pagi hari ini, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena hari ini hari yang luar biasa. Kita boleh ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Kita mau menjadi kesukaannya Tuhan. Karena hidup kita telah ditebus oleh Tuhan. Kita mau berikan hati kita berikan segalanya bagi Tuhan.
Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku rela. Siapkan jempolnya Bapak Ibu Saudara. Hey, 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 hey. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, 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 oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Oh ah oh eh. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Saya masih melihat Bapak Ibu Saudara ada yang belum bergerak. Saya rindu Bapak Ibu Saudara kita semuanya akan menari buat Tuhan seperti Raja Daud menari memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menari buat Tuhan. Setuju? Kita mau gerakan badan kita, setuju? Haleluya. Boleh angkat jempolnya dulu Bapak Ibu Saudara? Asik. Lai, ikut gerakan saya Bapak Ibu Saudara ya. Lai, lai, lai. Sampai bawah. Lai, lai, lai. Kurang bawah dong. Lai, lai, lai. Sekali lagi sampai bawah Bapak Ibu Saudara. Lai, asik. Lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Haleluya. Kita mau menari buat Tuhan, karena hari ini hari yang indah. Kita persembahkan pujian hanya bagi nama Tuhan. Kita menari buat Tuhan. Lai, 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 lai,
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Mari kita menari buat Tuhan dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Lai, 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 lai. Kita gerakkan badan kita, kita naikkan dengan segenap hati kita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku dianggap jadi anaknya. Aku disayang, sayang. Disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji 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 Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita boleh menari buat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan siapkan persembahan kita. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita mau siapkan hati kita, siapkan pemberian kita. Kita akan berdoa dan nanti akan dipimpin oleh Saudari Fani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya apa yang kami pilihkan ini dapat memperluas kerajaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, kita beri yang terbaik bagi Allah kita. Rungkat tententea yen nganti kelangan tresnaning Gusti, tok lakoni dosa aja gawe Gusti. Apa Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Mungkin aku terlalu sombong, terlalu iri dengki, nganti akeh gawe dosa.
ku akui ku salah kerep gawe dosa beka mung nyawang donya. Saiki aku wis sadar tobat nyuwun sepuraning Gusti. Rungkat entek-entekan yen nganti kelangan tresnaning Gusti. Berkatmu melayang rugi tenan tangis-tangisan. Rungkat entek-entekan tresnaning Gusti Gusti dolanan. Tak nglakoni dosa ben uripmu slamet lan mulya. Mungkin aku terlalu sombong, terlalu iri dengki nganti akeh gawe dosa. Pancen ku akui ku salah kerep gawe dosa beka mung nyawang donya. Saiki aku wis sadar tobat nyuwun sepuraning Gusti. Rungkat entek-entekan yen nganti kelangan tresnaning Gusti. Berkatmu melayang rugi tenan tangis-tangisan. Rungkat entek-entekan tresnaning Gusti Gusti dolanan. Sok nglakoni dosa ben uripmu slamet lan mulya. Rungkat entek-entekan yen nganti kelangan tresnaning Gusti. Berkatmu melayang tangis-tangisan. Rungkat entek-entekan tresnaning Gusti Gusti dolanan. Sok nglakoni dosa ben uripmu slamet lan mulya. Stop nglakoni dosa ben uripmu slamet lan mulya. Stop nglakoni dosa ben uripmu. Sama-sama kita nyatakan slamet lan mulya. Haleluya. Terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di GKI MCC. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita buka hati kita yang lebar-lebar. Kita mau menerima taburan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita siapkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari kembali kita tundukkan kepala kita. Kita nyatakan cinta kita. Kita nyatakan rasa rindu kita kepada Tuhan. Inilah setiap hati kami Tuhan. Kami bawa hati kami bawa jiwa kami kepadamu Tuhan. Kami menyatakan lebih lagi kepada Engkau. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu.
sebagai persembahan yang berkenan padamu. Nyatakan dengan segenap hati kita. Yang telah lalu, yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Inilah kami Tuhan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan. Ku persembahkan hidup. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Waktu dan tempat Tuhan kepada hamba-Nya, kepadamu Tuhan, kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Karena semua yang kami miliki adalah punya Tuhan. Untuk itu kami mau kembalikan untuk Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati setiap hati kami, lembutkan setiap hati kami, supaya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati hamba-Mu, otoritas yang daripada Tuhan yang ada dalam hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal dari Tuhan, kerinduan Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau siapkan hati kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, silakan duduk untuk tim Praise and Worship. Terima kasih untuk pelayanan pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Waduh, shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Wah, luar biasa, sambil anggap-anggap gitu ya. Pagi hari ini rada sedikit mendung ya. Tadi saya berangkat dari rumah jam 7 pagi, kok masih berembun gitu. Itu pada rumah saya di tengah kota. Bagaimana dengan rumahnya Pak Ruli yang di sana? Berembun gelap Pak Ruli? Gelap. Ya, pagi hari ini agak sedikit dingin, tetapi tidak mematahkan semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bulan ini tema kita adalah All In For Christ. All In For Christ. Kita sudah belajar memahami, memberi yang terbaik minggu kemarin melalui Pak Gembala. Dan pagi hari ini saya mendapat subtema dari Pak Gembala, yaitu cinta sejati menuntut bukti. Wah. Bapak Ibu Saudara pernah jatuh cinta? Pernah lah, yang sudah menikah sudah pernah jatuh cinta dong ya, gitu loh. Gitu ya, Mbak Dita. Untuk anak muda, jangan dulu ya Dek, gitu. Sekolah dulu yang pinter sampai
menuntut cita-cita sampai tinggi baru nanti jatuh cinta. Nah, ketika kita jatuh cinta Bapak Ibu Saudara, banyak rayuan enggak yang disampaikan? Pak Diki, Bu Indri, saya jangan tanya Pak Diki, tanyanya Bu Indri. Bu Indri, dulu waktu Pak Diki PDKT, sering memberikan rayuan enggak? Oh, enggak. Tapi apa yang membuat Bu Indri bersedia menjadi pasangan hidupnya Pak Diki? Apa Bu Indri? Malu saya. Saya yakin Pak Diki enggak cuma gombal, tetapi punya bukti. Amin. Jadi Bu Indri mau. Pak Ruli? Iya. Oh, jangan tanya Pak Ruli ya. Tanya Bu Nyoman. Ya. Dulu Pak Ruli suka ngerayu-ngerayu enggak Bu Nyoman? Oh, enggak romantis gitu ya. Enggak apa-apa, enggak romantis, tapi membuktikan bahwa cintanya itu benar-benar gitu ya, benar-benar sejati. Dan pagi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara mengenai cinta sejati menuntut bukti. Kita sering kali bernyanyi, menyampaikan dalam doa kita bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan, bahkan dalam pujian hari ini itu semuanya ngomongin tentang ku memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi apakah dalam kehidupan kita sudah buktikan bahwa kita itu melakukan apa yang kita sampaikan? Di sini kita dituntut Bapak Ibu Saudara bahwa ngomongin soal cinta itu tidak bisa hanya di mulut saja. Ngomongin soal cinta itu tidak bisa di mulut saja. Tapi kita harus membuktikannya bahwa kita mencintai. Seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan kepada tim penari Bapak Ibu Saudara bahwa dalam kita melayani Tuhan harus ada gairah dalam hidup kita, bahwa ketika kita melayani Tuhan itu karena kita mencintai Tuhan. Ibaratnya kayak orang yang lagi pacaran. Waktu itu saya mencontohkannya Mbak Lala, Cik Lala, enggak ada ya, jadi saya bisa ngomong di sini ya. Saya waktu itu contohkan Cilala gitu. Hari-hari tertentu memang Cilala ini pekerja keras ya. Jadi kerja terus. Tapi suatu waktu dia menyediakan waktunya untuk pergi bersama pacarnya. Dan itu merelakan untuk pulang lebih awal dari pekerjaannya. Dia selesaikan pekerjaannya di awal, jam 3 sudah sampai rumah. Saya ingat sekali, saya selalu tanya, mesti melungo, saya ngomong gitu, mesti melungo, yono gitu. Jadi suatu waktu tertentu dia menyiapkan waktu untuk pergi bersama pacarnya, dan dia siapkan itu dari awal, maksudnya dari pagi hari, dia selesaikan pekerjaannya, dia pulang lebih awal untuk prepare ketemu sama pasangannya. Nah, saya ngomong sama anak-anak Metadance ini, ayo mari kita, kalau kita ngomongin cinta sama Tuhan, ayo keluarkan gairahmu untuk mewujudkan cintamu sama Tuhan. Jangan hanya melakukannya setengah-setengah aja, tetapi kita wujudkan cinta kita lewat apa? Ya karena waktu itu saya ngomongnya di Metadance, jadi saya ngomongnya lewat tarianmu, lewat gerakanmu. Menunjukkan bahwa ketika kamu menari, ketika kamu menyembah itu benar-benar itu untuk Tuhan. Itu benar-benar wujud istilahnya luapan cinta kita sama Tuhan. Sehingga tarian kita, pelayanan kita itu indah di mata Tuhan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita mau belajar bahwa cinta sejati itu membutuhkan bukti. Kita mau buka Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Ini adalah ayat nats kita bulan ini. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah.
Ini adalah ungkapan hati Rasul Paulus. Di mana Rasul Paulus, seperti yang Pak Daniel sampaikan minggu lalu, ini adalah komitmen yang Rasul Paulus katakan kepada Tuhan, bahwa nyawanya pun tidak dihiraukan untuk melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, untuk menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Ini yang komitmen yang dilakukan Paulus, bahwa dia tidak menghiraukan nyawanya sendiri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kabar baik. Lalu kita mau lihat Bapak Ibu Saudara, ini Kisah Para Rasul 20 ayat 24 ini adalah satu perikop dari perikopnya perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat di jemaat Efesus. Itu kalau Bapak Ibu Saudara mau baca, itu ayat 17 sampai 38. Nah, di sini itu adalah pesan-pesan baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada penatua di Efesus sebelum Rasul Paulus pergi ke Yerusalem. Kenapa Rasul Paulus pergi ke Yerusalem? Karena Roh Kudus yang menyuruh Paulus untuk pergi ke Yerusalem. Nah, di situ Bapak Ibu Saudara, jika kita lihat di Alkitab yang di HP itu ada kan titik-titik hitungannya. Itu nyambung dengan 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Itu adalah pesan yang serupa yang Rasul Paulus sampaikan kepada muridnya Timotius, yang nantinya Timotius itu juga akan menjadi gembala bagi jemaat di Efesus. Jika Bapak Ibu Saudara bisa baca, nanti baca di rumah, direnungkan. Itu dua ayat ini, dua perikop ini, pesan ini itu disampaikan pada waktu dan tempat yang berbeda, tetapi memiliki makna dan semangat yang sama. Itu menunjukkan bahwa dalam perjalanan kehidupan Paulus, dalam perjalanan pelayanan Paulus, Paulus tidak sedikit pun mengurangi rasa cintanya sama Tuhan, dan itu disampaikan, diwujudkan lewat pelayanannya. Ketika Rasul Paulus menyampaikan pesan ini, saya yakin dan percaya bahwa Rasul Paulus pasti sudah melakukannya. Karena dalam kehidupannya, dia selalu berjuang supaya setiap orang itu mendengar tentang Kristus. Setiap orang itu bisa percaya kepada Kristus. Nah, ini membuktikan bahwa Paulus itu tidak hanya cuma ngomong doang, tidak cuma berkomitmen saja, tetapi Rasul Paulus juga membuktikannya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dari Rasul Paulus, bahwa beliau adalah pribadi yang luar biasa. Ketika saya membaca yang di Kisah Para Rasul 20, saya begitu terpukau dengan Rasul Paulus, karena sebelum Rasul Paulus pergi ke Yerusalem, Roh Kudus sudah menyampaikan bagaimana yang akan dialami Rasul Paulus nanti ketika dia pergi ke Yerusalem. Dan itu bukan sesuatu hal yang besar. Maksudnya besar itu bukan sesuatu hal yang megah, tetapi itu sebuah kesengsaraan yang akan dialami oleh Rasul Paulus nanti gitu. Tetapi Rasul Paulus itu tetap mau pergi, tetap melakukannya karena cintanya sama Tuhan. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Itu membuat hati saya begitu bergetar, karena ketika kita, berapa banyak dari kita ketika kita mau melakukan sesuatu itu pasti harus ada keuntungannya buat diri saya sendiri. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Ketika saya berusaha melakukan sesuatu harus menguntungkan diri saya. Seringkali kita seperti itu. Tetapi ini Rasul Paulus, bagian mana yang menguntungkan dirinya? Karena dikatakan, kalau kita kembali di Kisah Para Rasul 20, ayat yang ke-23 dikatakan, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Luar biasa. Itu sesuatu hal yang menggetarkan. Sebelum kita berjalan untuk melangkah, itu kita sudah dibayang-bayangi dengan sesuatu hal yang mengerikan. Tetapi apa yang dilakukan Paulus? Paulus tetap pergi.
melakukan apa yang menjadi maunya Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita belajar tentang yang diberikan Rasul Paulus baik pada penatua di Efesus maupun kepada Timotius muridnya mengenai bukti nyata dari komitmen penuh Paulus kepada Kristus. Kita mau belajar dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya ambil dari pesan Rasul Paulus yang kepada Timotius. Intinya sama Bapak Ibu, pesan kepada penatua dan kepada Timotius itu pesannya sama, semangatnya sama. Tapi kita mau belajar pagi hari ini pesan yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius di akhir hidupnya. Karena pesan Rasul Paulus kepada Timotius ini surat terakhir Rasul Paulus. Karena setelah ini Rasul Paulus itu lagi nunggu eksekusi hidupnya. Luar biasa ya, sampai akhir Rasul Paulus mau terima eksekusi itu, dia tetap pegang cintanya sama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, yang pertama, mari kita setia melakukan kehendak Allah. Ngomongin kehendak Allah Bapak Ibu Saudara, kehendak Allah itu adalah sesuatu hal yang Allah kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, yaitu menyampaikan kabar, menyampaikan Injil kepada semua bangsa. Kita mau baca di 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Melakukan kehendak Allah itu harus jadi prioritas, bukan sampingan. Selama ini dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Lebih banyak kita melakukan kehendak Allah, apa yang Roh Kudus mau, atau kita lebih banyak melakukan kehendak kita sendiri? Banyak yang kehendak kita sendiri. Karena apa? Kita menganggap bahwa melakukan kehendak Allah, pokoknya hal-hal yang rohani itu hanya dilakukan pada jam-jam ibadah. Gitu. Melakukan hal-hal rohani, kita kusuk melakukan kehendak Tuhan ketika hari Minggu saja. Gitu. Karena kita merasa bahwa setiap hari saya itu bergumul dengan kehidupan saya. Jadi otomatis saya itu pasti melakukan apa yang saya mau, bukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Padahal seharusnya melakukan kehendak Tuhan itu adalah prioritas utama kita, bukan sampingan. Melakukan kehendak kita itu sampingannya, itu hal yang terakhir yang kita lakukan. Tetapi kita mau seharusnya melakukan kehendak Allah adalah prioritas dalam kehidupan kita. Dikatakan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Bapak Ibu Saudara, berarti di sini kita dituntut untuk melakukan kehendak Allah itu di segala kondisi kehidupan kita. Jangan melakukan kehendak Allah ketika hati kita senang saja. Hatiku lagi lega, oke, aku akan menyampaikan Injil kepada orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, menyampaikan firman itu tidak selalu harus berkhotbah. Menyampaikan firman itu tidak harus selalu ngomong di depan. Dan tidak selalu harus Bapak Gembala yang sampaikan. Tidak harus para pengkhotbah yang lakukan itu. Tetapi menyampaikan Injil, mengabarkan Injil, itu adalah tugas kita semua. Dengan segala cara yang kita bisa lakukan. Tidak harus kita berkhotbah, tidak harus kita mengkhotbahi orang. Tetapi untuk melakukan kehendak Allah, kita bisa melakukan banyak hal. Itu tugas kita semua. Dan itu prioritas dalam kehidupan kita. Jadi ojo ngendo Bapak Ibu Saudara.
Ketika Roh Kudus berkata dalam kehidupan kita, mungkin kita lagi melakukan apa Roh Kudus ngomong, mari kita melakukannya. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kalau hari itu kita lagi kemerungsung, hati kita lagi gak enak, mungkin kita lagi mengalami hal yang paling membuat kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi Roh Kudus ngomong, ayo lakukan ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Itu prioritas kita. Melakukan kehendak Bapa itu adalah prioritas dalam kehidupan kita. Jadi jangan ngendo. Mari kita mau melakukannya dengan gairah. Ketika Bapak Ibu ngomong, ku beri yang terbaik bagimu. Nah, ketika nyanyi itu loh, dengan sepenuh hati, lakukannya dengan seperti itu. Dengan gairah yang sama. Atau jangan-jangan ketika kita nyanyi, ku berikan terbaik bagimu. Itu ketika hati kita lagi, tambah nangis geru-geru. Atau itu memang bukti bahwa kita itu mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahwa kita cinta sama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau kesampingkan kehendak kita. Apa yang kita mau, apa yang terlihat baik dalam pandangan kita. Kita mau kesampingkan itu. Kita mau lakukan kehendak Bapa. Kehendak Allah, baik maupun tidak baik waktunya, dalam segala kehidupan kita, fase kehidupan kita, musim kehidupan kita. Kita mau utamakan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Lalu selanjutnya, kita harus hidup dalam kebenaran Allah. Ini mutlak Bapak Ibu Saudara. Jadikan hidup dalam kebenaran Allah itu sebagai suatu gaya hidup. Bukan lagi sesuatu pilihan melakukan kebenaran atau tidak kebenaran. Tapi jadikan hidup dalam kebenaran Allah itu sebagai role model, gaya hidup kita. Karena kita tidak akan bisa melakukan kehendak Bapa kalau kita tidak hidup dalam kebenaran Allah. Yang ada ketika kita tidak hidup dalam kebenaran Allah, kehendak kita yang maju, bukan kehendak Bapa, bukan kehendak Allah. Dan tidak berkompromi dengan dunia. Maksudnya apa? Ketika Rasul Paulus menyampaikan dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua tadi, beritakanlah firman, siap sedialah baik, tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Setelah itu, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menyampaikan bahwa ketika kamu melakukan itu, bukan berarti semuanya mulus, bukan berarti semuanya berjalan dengan baik. Tetapi ayat selanjutnya dikatakan, karena akan datang waktunya, orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Hari-hari ini kita lihat bahwa banyak sekali pengajaran-pengajaran yang terlihat baik, terlihat make sense dengan hidup kita, terlihat, wah ini aku banget ini. Tetapi kenyataannya itu bukan kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu kebenaran atau bukan? Kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita tidak kompromi dengan dunia ini. Ketika hal yang dianggap tabu, sekarang dianggap wajar. Hal yang tabu, sebenarnya tabu. Hal yang sebenarnya tidak benar, hari-hari ini dianggap wajar. Mari kita tidak berkompromi. Mari kita tidak ikut arus dunia ini. Dengan berani berkata, no. Anak-anak muda yang seringkali terjebak dalam media sosial yang dengan kata-kata yang begitu luar biasa seakan-akan itu benar. Mari kita balik sama firman Tuhan.
kita hidup dalam kebenaran Allah. Bukan hidup dalam hal yang memuaskan telinga kita, memuaskan hati kita. Itu bukan perkara yang mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita mau melakukan ini semua karena kita cinta sama Tuhan. Jangan cuma ngomong cinta-cinta doang. Tapi mari kita wujudkan dengan kita melakukan kehendak Allah. Hidup dalam kebenaran dan tidak berkompromi dengan dunia. Malahan di sini dikatakan kita harus tegurlah. Kita harus berani menegur, berani berkata tidak. Dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Dan pengajaran, balik lagi, kita dituntut menjadi murid Kristus karena kita disuruh menegur, menasehati dengan sabar dan pengajaran. Kalau kita tidak belajar, maka kita tidak bisa ngajar. Untuk itu, mari kita mau lakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu adalah prioritas hidup kita. Melakukan kebenaran itu adalah cara hidup kita. Supaya kita tidak berkompromi dengan dunia ini. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menyatakan cinta kita? Mari kita mau melakukan tugas pelayanan. Jangan ngomong cinta sama Tuhan, kalau disuruh datang doa pelayan, tidak mau datang, alasannya beribu-ribu alasan. Gitu. Jangan ngomong cinta Tuhan, jangan ngomong ku berikan yang terbaik, segalanya yang ku miliki semuanya daripadamu. Itu benar. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya padamu, yang terbaik hanya bagimu. Yang terbaik hanya bagimu, tapi lihat hujan sidik, aduh nanti aku pusing, nanti aku masuk angin. Mari kita melakukan tugas pelayanan. Salah satu hal yang membuktikan kalau kita cinta Tuhan adalah kita mau melayani Tuhan. Kita buka di 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang pelayanan, ini tidak pernah lepas dari yang namanya berkorban. Ya, karena ketika kita melayani kita tidak dibayar sedikit pun. Kita sudah meluangkan waktu kita untuk melayani, kita sudah melakukan, mengorbankan tenaga kita sudah menuangkan pikiran kita untuk pelayanan Tuhan, bahkan materi kita untuk pelayanan Tuhan. Ngomongin melayani itu tidak pernah lepas dari namanya berkorban. Nah, kita mau nggak berkorban? Bukti Yesus cinta sama kita, bukti Kristus cinta sama kita, dia berkorban di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mungkin Kristus tidak minta untuk kita mati di kayu salib. Tapi Kristus cuma pengen, ayo kamu melayaniku, melayani jemaatku. Sebenarnya kadang-kadang cuma itu doang. Tapi, jangan saya ini udah tua, yang muda aja yang maju. Wah, ini kalangan tua. Jawabannya kebanyakan seperti itu. Ini saya mencontohkan karena yang saya dengar seperti itu. Di kalangan muda, saya masih muda, saya masih malu, apa saya bisa? Wah, dikon melayani aja alasannya banyak Bapak Ibu Saudara. Jangan ngomong deh, ku mau cinta Yesus selamanya. Jangan ngomong itu deh kita. Tapi kita mau nggak berkorban untuk melayani jemaat Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bisa nggak kita melakukan yang dilihat mata, bisa dilihat mata? Buktinya mana gitu ya. Karena apa? Melayani itu
tidak pernah lepas dari yang namanya berkorban. Di tengah kesibukan kita, di tengah segala kebutuhan, pergumulan kita itu dituntut untuk melayani Tuhan. Mengesampingkan pekerjaan kita untuk memberikan sedikit waktu untuk melayani Tuhan. Mengesampingkan tidur siang kita atau waktunya kita beristirahat untuk kita datang pelayanan, untuk kita datang latihan. Menyisihkan uang kita, wah ini hari-hari ini gereja kita itu banyak sekali persembahannya gitu ya. Bisa enggak kita berkorban dengan memberikan apa yang kita punya? Tidak selalu berbicara tentang materi. Yang bisa berkorban lewat materi, silakan lakukan pelayananmu. Tetapi yang enggak punya uang, yang enggak punya materi, yang tak punya tenaga, ya melayani dengan apa yang bisa kamu lakukan. Saya punya waktu, aku melayani dengan waktuku. Mari kita semua berbondong-bondong melakukan pelayanan yang nantinya yaitu tidak pernah lepas dari berkorban. Dan jadikan pelayanan itu, dan motivasi utama kita melayani adalah agar Injil tersampaikan. Bapak Ibu Saudara, ngomongin pelayanan tidak selalu melulu berada di gereja. Pelayanan bisa dilakukan dimanapun. Dalam kehidupan kita di sekolah, kita bisa melayani loh. Gitu. Kita bisa melayani lewat apa? Lewat ilmu yang kita punya untuk dibagikan kepada teman-teman kita. Bukan berarti nyontek ya, salah loh ya itu ya. Berbagi ilmu itu artinya apa? Kita bisa memberi waktu untuk ngajarin teman-teman kita. Waktu nih istirahat kita bisa duduk berdua sama teman kita untuk ngajari, itu melayani. Jadi jangan mikir yang susah-susah. Anak-anak muda, hidupmu berprestasi di sekolah itu pelayanan. Karena apa? Orang bisa lihat, teman-temanmu bisa lihat, gurumu bisa lihat bahwa ini loh anak Allah, Injil disampaikan. Ini loh anak Tuhan, Injil tersampaikan. Tidak perlu kita ngomong. Lewat kehidupan kita, lewat apa yang kita lakukan, Injil tersampaikan. Motivasi utamanya apa? Supaya orang tuh lihat Kristus dalam hidup saya. Itu jadikan motivasi. Ketika kita hidup bermasyarakat, ketika saya pindah dari Colomadu, dulu setelah saya menikah Bapak Ibu Saudara tahun 2011, tahun 2012 itu saya tinggalnya di Colomadu, di perumahan. Yang notabene enak sekali ya, kalau perumahan itu kan individual sekali gitu loh, tidak ora serawung ya ora apa-apa, ora anu ya ora apa-apa gitu kan. Jadi waktu itu saya tinggalnya selama 5 tahun di perumahan. Nah ketika oma-oma itu mengalihkan rumah saya ataupun kita suruh pindah ke Banyuagung, titipan papa itu cuma satu. Kamu ikut toh kegiatan bermasyarakat. Ojo jangan cuek sama masyarakat gitu. Akhirnya saya ikut ambil bagian di wilayah PKK ibu-ibu gitu ya. Walaupun saya beda RT dengan Bu Arum, tapi kita satu kerjaan gitu, satu kerjaan. Satu RW beda RT, tapi satu kerjaan ya Bu Arum ya. Jadi kadang-kadang saya nyontek Bu Arum gitu. Nah, tapi beberapa waktu karena punya anak, saya melakukan tugas saya lewat rumah, work from home ya WFH. PKKW ngomonginnya pekerjaannya dilakukan di rumah enggak gitu loh. Karena anak-anak susah ditinggal, jadi saya melakukan yang bisa saya lakukan di rumah. Nah, itu pelayanan juga Bapak Ibu Saudara, gitu loh. Itu pelayanan yang bisa saya lakukan sebagai ibu rumah tangga, ya. Hidup di PKK, hidup jaya PKK ya, gitu. Jadi
melayani di komunitas, di masyarakat. Mari kita mau melayani Tuhan, melakukan giat, melakukan pelayanan Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita melayani Tuhan. Berani berkorban, motivasi utama kita melayani Tuhan supaya apa? Injil tersampaikan, supaya orang lihat Kristus dalam kehidupan kita. Dan melakukan yang terbaik, do the best. Nah, mari ini yang kita nyanyikan, kita lakukan, kuberi yang terbaik lewat pelayanan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita setia mengikut Kristus sampai akhir. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini yang selalu dikumandangkan dalam lelayu ya, atau hoim gitu. Aku mengakhiri pertandingan dengan baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jangan ngomongin ini, komitmen ini cuma di mulut saja, tapi mari kita lakukan teguh dengan iman kita sampai kita dipanggil Tuhan, sampai pada akhir garis hidup kita. Kehidupan kita itu kan ngomongin tentang sebuah perjalanan yang panjang ya Bapak Ibu Saudara. Bukan sebuah perjalanan singkat, tapi sebuah perjalanan yang panjang. Ketika kita berkata bahwa aku percaya kepada Kristus, aku percaya kepada Tuhan, tidak serta-merta habis itu terus kita tidak mengalami gangguan, kita tidak mengalami cobaan. Tapi ada hal yang kadang menggoyahkan iman kita, ada hal yang kadang membuat kita berbelok dari kebenaran Allah. Kadang ada hal yang membuat kita jatuh di tengah jalan. Banyak hal. Dari aspek kehidupan kita banyak Bapak Ibu. Tapi di sini balik ke poin 1 dan kedua. Cara kita memelihara iman yaitu dengan melakukan kehendak Allah. Itu memelihara iman lewat kerohanian kita. Dan memelihara iman dengan melayani. Itu ibaratnya kalau kita butuh hidup, maka kita harus makan. Nah, dua hal ini supaya iman kita terus bertumbuh, terus teguh, maka dua hal ini harus kita lakukan. Lakukan kehendak Allah itu membuat iman kita teguh. Karena apa? Kita melakukan kebenaran Kristus. Memelihara iman kita itu dengan melayani. Kita berada dalam lingkup yang benar, berada dalam komunitas yang benar, dalam kehidupan pelayanan yang benar, sehingga iman kita terpelihara. Dan kita bisa meneguhkan iman kita, hanya kita tinggal berjuang untuk melakukannya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika saya ngomong berjuang bukan berarti dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi disinilah wujud bahwa kita tidak bisa melakukannya tanpa Kristus, tanpa Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Maka melakukan kehendak Allah, melayani itu adalah hal yang terus harus dilakukan dalam kehidupan kita sampai Tuhan panggil kita. Supaya iman kita teguh, supaya sampai akhir Tuhan lihat, kamu anakku yang setia, ikutlah sama aku. Sehingga ketika kita dipanggil Tuhan, ayat ini dengan bangga bisa menyertai kepulangan kita. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau tidak hanya ngomong, tidak hanya berkomitmen sama Tuhan, tidak hanya ngomong aku cinta Tuhan, hidupku sepenuhnya untuk Tuhan, tapi kita tidak melakukan itu namanya bohong, itu namanya omong kosong. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia di tempat ini, mari kita mau lakukan sama-sama. Mari kita siap sedia dalam melakukan kehendak Tuhan. Mari terus melayani Tuhan dimanapun kita berada. Dan mari pelihara iman kita kepada Kristus sampai akhir. Tuhan memberkati.
Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh meneguhkan kita, boleh memberikan gambaran kepada kita apa yang kita lakukan ketika kita mencintai Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh jadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tim pujian boleh maju ke depan. Kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan pujian tadi, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita mau ulang komitmen kita sama Tuhan dan mulai melakukannya. Minta sama Roh Kudus untuk kita bisa dimampukan menyatakan cinta kita lewat melakukan kehendak Bapa, lewat melayani Tuhan. Dan sampai pada di ujung hidup kita, kita pegang teguh iman kita kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sepenuh hati kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kita mau angkat tangan kita sebagai bukti, Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, layakkan aku Tuhan, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana.
apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Ketika kami menyatakan bahwa kami mencintai-Mu, Tuhan membutuhkan bukti nyata untuk kami mewujudkan cinta kami kepada Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan membukakan apa yang harus kami lakukan untuk kami dapat buktikan bahwa kami mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kami dimampukan dengan pertolongan yang daripada Roh Kudus untuk kami melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Kami siapkan diri kami untuk menjadi alat Tuhan, melayani Tuhan dalam kehidupan kami, dalam segala situasi kondisi kehidupan kami, supaya nama-Mu ditinggikan, Injil tersampaikan lewat kehidupan kami, dan kiranya Tuhan yang mengiring pertumbuhan iman kami hingga kami dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kami. Ayo di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap melakukan apa yang menjadi tugas kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya akan dipimpin oleh Bapak Ruli untuk menyampaikan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan kebaktian pada hari ini Tuhan. Tuhan Kau berkati sampai pada akhirnya nanti Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami yang pada saat ini masih di tempat ini Tuhan. Kau berkati seluruh gereja kami di sini Tuhan, baik dari di keratonan ini Tuhan. Kau berkati dari tingkat RT, RW, kelurahan hingga mencakup kota Solo Tuhan. Kau berkati seluruh kegiatan JKI-MCC pada minggu-minggu ini ya Tuhan, baik kaum wanita, kaum metanek, dan semua kegiatan-kegiatan yang pada saat ini kami lakukan Tuhan. Kau berkati satu persatu ya Tuhan. Tuhan, Kau juga berkati seluruh jajaran aparatur negara yang kiranya selalu mendukung semua kegiatan keagamaan yang kami jalani ya Tuhan. Tuhan Yesus, Kau juga berkati dari RT, RW, kelurahan hingga kecamatan, kabupaten, dan provinsi Tuhan, gubernur, tingkat kementerian dan presiden Tuhan. Kau berkati, Kau sertai supaya mereka menjadi orang-orang menjadi yang bijaksana bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, Kau juga berkati Bapak Gembala yang selalu memimpin jalannya ibadah pada hari-hari ini ya Tuhan. Kau berkati kesehatannya, Kau juga berkati seluruh keluarganya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kiranya doa kami yang jauh dari sempurna ini diserahkan dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan pengumuman sepekan gereja JKI MCC untuk hari Senin ada tamborin pukul 18 ya. Dan hari Selasa untuk hari Rabu, hari Selasa kosong, untuk hari Rabu pukul 10 ada Kristal yang bekerja sama dengan Radio Immanuel. Dan untuk sore harinya oikos bisa diumumkan di oikos tersebut. Untuk hari Kamis latihan musik dan pujian
pukul 18 dan 19. Untuk menara doa pada hari Jumat pukul 17.30. Untuk hari Sabtu Metanek, dan hari Minggu pagi pukul 8, Minggu sore pukul 17 ibadah raya 2, dan Apakid hari Minggu pukul 15. Demikian pengumuman dari CKI MCC. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu. Iya. Pokoknya kalau yang khotbah selain Om Daniel itu cepat Bapak Ibu. 9/4 itu sudah mau doa berkat loh. Tak tambahi gimana? Bapak Ibu, pengumuman tambahan gini. Kemarin Jumat panitia retret sudah rapat perdana dan sudah diputuskan bahwa retret Paskah di mana nanti ada jemaat yang akan dibaptis itu berapa orang? 8 atau 9. Ya, kurang lebih itu Bapak Ibu. Saya enggak buka catatannya. 8 atau 9 orang yang akan dibaptis itu akan dibaptis di hari Jumat tanggal 18 April 2025 di Bukit Hermon. Dan siang ini nanti adalah katekisasi pertemuan yang pertama. Jadi kepada seluruh peserta baptis wajib untuk mengikuti katekisasi. Setelah selesai ibadah, rekan-rekan yang baptis tinggal di tempat, kemudian akan ada katekisasi 30 sampai dengan 45 menit. Coba saya hitung dulu yang mendaftarkan untuk baptis yang sudah hadir siang hari ini, boleh angkat tangan, saya mau hitung. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul, berarti 8 orang Bapak Ibu. Ya, ada 8 orang kita akan doakan. Mereka akan memulai katekisasi yang pertama siang ini dan nanti baptisan 18 April, retret Excel, MCC Excel 18 sampai dengan 20 April. Berapa biaya kontribusinya? Akan saya umumkan sekalian. Biaya kontribusinya sama dengan tahun lalu, tidak mengalami perubahan. 175.000 untuk yang dewasa, betul ya? Usia dewasa. Dan 100.000 untuk yang usia anak-anak. Nah, kategori anak-anak itu yang mana? Selama masih bisa tidur satu tempat tidur, satu ranjang dengan orang tuanya, itu masuk kategori anak-anak. Jadi kalau saya kan juga masih anak Om gitu kan, tapi rekan-rekan ini menggunakan satu ranjang sendiri, hitungannya dewasa karena untuk kenyamanan. Ya, kayak Om Lili kan masih anak, aku kan anak gitu kan, anak bapak kan, Om Lili kan, tapi kan satu ranjang sendiri. Kecuali nanti Om Lili mau satu ranjang sama Om Pandu, bayar anak-anak enggak apa-apa. Ya, Om Pandu kan malah dapat bonus nanti Om Pandu ya. Harga spesial ya Bapak Ibu Saudara. Jadi biaya kontribusinya tidak berubah. Kemarin ketika rapat ada yang mengusulkan, "Lah ngopo-opo mundai Om, dinaikin aja" gitu ya. Tetapi ketika pemungutan suara dominannya harga sama, 175 sama seperti tahun lalu, dan yang anak-anak 100.000. Tadi gimana kategori anak? Masih bisa tidur satu ranjang dengan orang tuanya. Ya, jadi kalau membutuhkan satu ranjang sendiri, hitungannya dewasa, gitu ya. Nah, sebelum saya akan tutup akhirnya dalam doa, seperti yang minggu lalu sudah kita jalankan ya, usulan daripada beberapa penatua untuk menjalankan aksi Rp2.000 kita akan jalankan bersama. Bapak Ibu Saudara yang akan mempersembahkan gerakan 2.000 silahkan maju ke depan dan dimasukkan ke dalam kotak ini. Kita naikkan satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan.
keindahan. Betapa mulia namamu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia namamu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Ya, terima kasih pemain musik, nadanya tinggi sekali. Terima kasih ya, supaya gen rodok melek. Bapak Ibu Saudara, gerakan 2000 ini atas usulan beberapa bapak-bapak penatua yang tentunya dengan dorongan kerinduan bahwa gereja kita ingin segera bergerak melangkah ke tempat yang permanen. Dan itu semua dalam proses Bapak Ibu ya, bahwa saya sudah berjumpa dengan ketua umum sudah menyerahkan kepada eksekutif komite daripada Sinode JKI untuk segera mengatur waktu, survei ke tempat yang permanen. Nanti kalau memang tempatnya cocok akan ada proses negosiasi. Yang jelas kita sangat mengharapkan Sinode ambil bagian dalam hal ini ya. Jadi Bapak Ibu Saudara nggak usah takut, kalau kita berjalan dengan Tuhan pasti semuanya akan aman ya, disertai Tuhan. Amin. Dan sebagaimana yang diusulkan bahwa gerakan 2000 tidak bisa disepelekan begitu ya. Sekedar pengumuman saja bahwa gerakan 2000 yang minggu kemarin itu terkumpul berapa Ibu Putri? 200 sekian ribu. Jadi jangan dilihat angka 2000-nya, tetapi ternyata ketika itu dijalankan dengan rasa cinta dan kerinduan untuk Tuhan memberkati keinginan kita tempat ibadah yang permanen, Tuhan bisa pakai berbagai macam cara. 5 roti 2 ikan, sisa 12 keranjang. Ya, gerakan 2000 kalau Tuhan bergerak, tempat permanen pun pasti bisa terbeli. Amin. Ya, jangan khawatir Bapak Ibu, mari kita segera akhiri, kalau enggak saya masuk sesi kedua ini ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kepada rekan-rekan baptisan air, harap segera menyiapkan diri, nanti selesai kita akan langsung katekisasi. Syukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu, pembelaan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan pertolongan Tuhan. Ketika kami boleh berjumpa dengan permasalahan, persoalan, ketika kami merasakan kesendirian dan kesepian, kami tidak pernah merasakan cemas yang terlalu besar, karena kami sadar kami anak-Mu Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa, yang ada senantiasa menyertai kami. Immanuel namanya. Terima kasih Bapak di sorga untuk pagi hari yang indah ini. Lewat nyanyian puji-pujian hati kami berlimpah dengan sukacita dan pengharapan. Lewat firman Tuhan kami boleh terus senantiasa diajar. Biarlah Tuhan pakai kami untuk kami boleh membuktikan cinta kami yang sebenar-benarnya kepada Tuhan. Bukan hanya lewat tutur kata yang manis dan indah didengar, tetapi sungguh-sungguh lewat perbuatan nyata. Agar orang-orang di luar sana, agar dunia boleh melihat kualitas kehidupan kami. Dan Injil diwartakan lewat hidup kami. Bapa di surga, berkati Tuhan setiap kami semua, jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Berkati di dalam rumah tangga kami Tuhan, dalam keluarga kami. Berkati dalam pekerjaan tangan yang kami kerjakan Tuhan, buat berhasil beruntung. Berkati untuk pendidikan anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah. Dipakai Tuhan, diperlengkapi Tuhan dengan kepintaran, kecerdasan, masa depan yang indah penuh dengan harapan. Berkati kesehatan kami semua Tuhan. Setiap kami tanpa terkecuali, baik yang hadir maupun yang di rumah, kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkat kesehatan yang sempurna Tuhan berikan dan anugerahkan bagi setiap kami. Sakit penyakit yang mengancam nyawa, kami mau berkata dengan kuat kuasa Roh Kudus dan Tuhan Yesus, saya berkata dipatahkan dalam nama Yesus. Tidak ada sakit penyakit yang mengancam dalam kehidupan kami. Kami sehat, kami baik karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh pelayan yang sudah terlibat melayani pagi hari ini. Pakai kehidupan mereka menjadi berkat, dipakai dipercaya perkara yang semakin besar di waktu-waktu yang akan datang.
dipakai Tuhan untuk melayani semakin banyak jiwa. Banyak orang boleh mendengar nama-Mu dan menjadi percaya, Tuhan diselamatkan. Pelayanan selama sepekan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan akan berkati, Tuhan sertai, sehingga setiap pelayanan yang kami kerjakan, oikos, komisi-komisi, doa dan segala sesuatunya berjalan dengan baik, jemaat terlayani, Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga buat setiap jemaat yang tidak hadir pagi hari ini. Apapun persoalan dan kendala mereka, kami berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus lawat hati mereka, Roh Kudus tilik hati mereka, supaya pada kesempatan yang akan datang, mereka boleh merasakan rasa rindu dan haus untuk datang beribadah kembali bersama-sama dengan setiap kami semua. Sebentar kami akan pulang, penjagaan penyertaan Tuhan ada atas kami. Kami tiba di rumah dengan selamat, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan daripada kecelakaan, pertemukan kembali pada kesempatan ibadah dan persekutuan yang akan datang. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita pulang bersama-sama, dengan iman percaya kita tengadahkan kedua tangan kita, dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara sekalian, dan memberi saudara sekalian damai sejahtera. Sekarang pergilah dengan keberanian yang dari Tuhan. Beritakan Injil-Nya, mengasihi jiwa-jiwa dengan kasih Kristus, melayani dalam kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah kiranya berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga persekutuan kekuatan kuasa daripada Allah Roh Kudus senantiasa memampukan kita menjadi terang dimanapun kita berada, mewartakan kabar baik hingga segala bangsa, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berdoa, haleluya, amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Selamat siang, selamat pulang, dan Tuhan Yesus memberkati.